إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ومزيدا. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzati wal Jalal, yang tanpanya tentu kita tidak bisa memiliki sedikit pun kenikmatan. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa nikmatul iman dan Islam. Yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita semuanya dimudahkan olehnya untuk meniti jalan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan menuju menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalan dia, orang-orang yang kemudian menuntut ilmu di jalan Allah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah majlis yang Rasulullah SAW sebutkan sebagai majlis yang tidak akan pernah mendapatkan kerugian sama sekali di dalamnya. Bahkan kalaupun ada di antara kita yang kemudian hadir dalam rangka keperluan yang lain, hanya sekedar untuk bertemu dengan temannya, hanya sekedar untuk kemudian bermuajahah dan bertemu ataupun janjian dengan temannya, ini pun disebut oleh Rasulullah SAW majlis yang tidak akan pernah membawanya kerugian. Sampai-sampai ketika Rasulullah SAW mendapati ada seorang yang kemudian mampir di Masjid Nabawi, sedangkan di dalam Masjid Nabawi terdapat kajian yang kala itu disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka kemudian orang-orang yang hanya sekedar mampir itu pun disebutkan termasuk ke dalam predikat orang-orang yang di dalam majlisnya tidak akan pernah mendapatkan kerugian. Lalu bagaimana dengan kita yang memang niatnya untuk datang dalam rangka majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum? Tentu kita semuanya tahu hadis itu terusannya adalah illa nazalat alaihimus sakinah wa khasyiathumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Oleh karena itu, teman-teman ikhwani fiddin wa akhwati azzani Allah wa iyyakum jami'an, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita masih banyak diberikan kemudahan untuk melakukan ketaatan. Karena hakikatnya ketaatan yang kemudian kita lakukan pada malam hari ini adalah harapan kita semua dan cita-cita kita bersama. Karena tidaklah kita membaca surat Al-Fatihah kecuali tidak lain tidak bukan untuk kita mendapatkan kemudahan dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hakikatnya kalimat itu terkandung makna yang begitu dalam, bahwasanya tidak ada satupun di antara kita yang mampu berlaku baik, tidak ada satupun di antara kita yang kemudian mampu berkarya, beribadah, taqarruban ilallah kecuali dengan apa yang Allah mudahkan atas mereka. Sehingga
tentu ini adalah merupakan jawaban pengabulan doa Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, di mana setiap hari kita meminta kepada Allah untuk beribadah dan meminta kepadanya pertolongan. Malam hari ini Allah buktikan, Allah tampakkan kepada kita semua bahwa kita adalah orang-orang yang ditolong olehnya, di mana kita dimudahkan untuk menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an, tentu hal yang demikian perlu kita iringi dengan terus berdoa kepada Allah agar apa yang Allah berikan kepada kita ini terus senantiasa dilimpahkan kepada kita sampai akhir hayat kita. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi ibadika fitnatan faqbitna ilaika ghairu maftunin. Ya Allah, anugerahkan kepada kami amal soleh, kebaikan yang mudah untuk kita lakukan, dan jauhkan dari kami kemaksiatan-kemaksiatan, dan mudahkan bagi kami untuk kemudian memiliki hati yang senantiasa cinta kepada mereka orang-orang miskin. Dan apabila Engkau menginginkan fitnah terjadi pada kita semua, pada seorang hamba di antara hamba-hambamu ya Allah, maka wafatkan kami, matikan kami dalam keadaan kami tidak terkena fitnah tersebut, artinya wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan mudah-mudahan merambah kepada kita semua selaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita tahu bahwa kita bukan hanya dituntut untuk bersolawat kepada beliau dengan lisan-lisan kita saja, akan tetapi lebih dari itu kita harus selalu dan senantiasa ingat bahwa Allah perintahkan kita untuk mengikuti beliau dalam segala aspek kehidupan kita, baik itu bermuamalah kita kepada Allah berupa ibadah kepadanya, dan juga muamalah kita kepada manusia, dengan kita berhubungan interaksi sosial dengan mereka, baik itu cara bagaimana kita berbicara kepada manusia, cara bagaimana memaafkan kesalahan mereka, cara bagaimana meminta maaf kepada mereka yang mungkin telah kemudian kita dolimi, dan seterusnya. Harusnya selalu dan senantiasa kita lihat suri teladan yang terbaik, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Pertemuan yang lalu pembahasan tafsir kita sampai pada ayat ke-26. Maka pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas ayat yang ke-27, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Naba, innahum kanu la yarjuna hisaba. Sungguh mereka dahulu orang-orang kufar, orang-orang musyrikin, tentulah mereka adalah orang-orang yang tidak senantiasa mengharapkan ada hari perhitungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat menarik jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita akan mengambil salah satu dari penjelasan dari kitab Nubdhah fil Aqidah, dari apa yang ditulis oleh beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, menerangkan tentang perjalanan manusia berdasarkan hadis-hadis dari Nabi kita SAW, di mana manusia ketika kemudian hidup di dunia, maka disebutkan dalam hadis Bara' bin Azib, di mana manusia itu akan mengalami beberapa fase kehidupan. Diterangkan dalam riwayat yang disebutkan oleh Bara' bin Azib bahwa ketika seorang mukmin itu hidup, lalu kemudian di ujung kehidupannya Rasulullah SAW pernah menerangkan, idza kana fi inqita'i minal hayatid dunya, manusia itu ketika kemudian sudah di ujung kehidupannya, jaa ilaihi malaikatu minas sama, akan datang malaikat yang turun dari langit. Ketika mukmin itu yang akan meninggal dunia, ketika yang berada dalam ujung kehidupannya adalah seorang mukmin dan muslim yang baik, maka Rasulullah SAW terangkan dalam hadis ini, jaa ilaihi malaikatu minas sama, yang datang malaikat dari langit itu bidul wujuh, keadaannya adalah mereka wajahnya putih berseri. Dalam riwayat yang lainnya diterangkan, ka'anna wujuhahumus syams, seakan-akan wajah mereka itu seperti sinar matahari. Kemudian banyak sekali variabel hadis yang lain yang menerangkan tentang keadaan datangnya malaikat-malaikat Allah. Namun ada hadis yang panjang yang kemudian diterangkan oleh Bara' bin Azib, di mana Rasulullah SAW menjelaskan
maka mukmin yang kemudian sudah dalam penghujung hidupnya, maka mereka ini akan didatangi oleh malaikat-malaikat yang wajahnya seperti sinar matahari. Kemudian di sini diterangkan oleh sebagian ulama bahwa keadaan itu terkadang manusia yang hendak meninggal dunia melihat dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah keadaan dirinya yang kala itu melihat langsung malaikat-malaikat Allah, sedangkan dia kala itu masih berada di alam dunia, di mana teriakan dan juga suaranya masih didengar oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga kita seringkali dapatkan ada di antara saudara-saudara kita yang hendak meninggal dunia di sakaratul maut, mereka sudah berteriak, mereka ada juga yang tersenyum, ada juga yang kemudian berkomat kamit mulutnya sendiri, tapi kita tidak tahu apa yang sedang dia lakukan. Hakikatnya ini adalah satu keadaan di mana keadaan ini telah diterangkan oleh Rasulullah SAW, berarti orang tersebut berada di ujung kehidupan dunianya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis ini, idza kana fi inqita'i minal hayati dunya, di ujung kehidupan dunianya dia akan didatangi oleh malaikat maut, ya, malakul maut, yang kemudian keadaannya kalau dia adalah seorang mukmin yang datang kepadanya adalah malaikat yang putih dan wajah-wajah mereka seperti sinar matahari. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan orang yang kemudian akan dicabut oleh malaikat tersebut, maka dia pun akan kemudian sukacita menyambut malaikat yang datang kepadanya. Namun dalam hadis yang lainnya juga Rasulullah SAW pernah menyebutkan, walaupun keadaan seorang mukmin itu didatangi oleh malakul maut dalam keadaan mereka senang, tetapi Rasulullah pernah mendeskripsikan bahwasanya keadaan orang yang mati itu pastilah sakit. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW pernah menyebutkan, innal mauta la sakarat, sungguh kematian itu sakit dirasakan oleh seorang hamba. Jadi jangan dikira orang yang kemudian hendak meninggal dunia itu tidak merasakan apa-apa. Betul, memang keadaan mereka ada yang diterangkan dalam hadis di mana Rasulullah SAW menyebutkan seperti rambut yang diletakkan di atas tepung yang kemudian ditarik, maka itulah kemudahan orang yang dicabut nyawanya dari jasad yang soleh. Tetapi walaupun demikian Rasulullah SAW menerangkan tetap orang itu akan merasakan sakit, ya. Tetapi sebagaimana kita tahu, ya, rasa sakit itu tidak kemudian menghilangkan kebahagiaan pada diri kita, ya. Seperti antum misalkan datang sahib antum, tak gaplok, tak kayak duit 1 miliar, antum mesti digaplok senyum-senyum. Itu menunjukkan kenapa ada sesuatu yang antum kemudian lihat, ada sesuatu yang antum harapkan. Demikian pula orang-orang yang kemudian dicabut nyawanya dalam keadaan sakit, tapi mereka tahu yang mencabut adalah malaikat rahmat, yang mencabut adalah malakul maut dalam bentuk keadaan yang baik, maka mereka sudah bisa membayangkan keadaan setelah yang kemudian mereka akan jalani pada saat itu. Artinya dia akan disambut dengan malaikat-malaikat dengan doa-doa mereka. Rasulullah SAW pernah menyebutkan, ya, malaikat-malaikat di sela-sela langit-langit yang kemudian mereka lihat itu yusholluna alaih, mereka itu bersolawat kepada orang tersebut. Bahkan mereka yatasaaluna ba'duhum ba'dha, mereka itu saling bertanya satu dengan yang lainnya, liman hadzal ruhut thayyib, punya siapa ini ruh yang baik ini. Jadi orang yang baik itu walaupun merasakan sakit dalam dicabut nyawanya itu, maka hakikatnya orang itu bahagia. Kenapa? Karena yang mencabut adalah malaikat yang baik, malaikat malakul maut dengan keadaan sebaik-baik keadaan mereka. Sehingga Rasulullah SAW menceritakan orang tersebut dibawa oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala di sela-sela langit, kemudian mereka saling bertanya, kepunyaan siapa roh yang baik ini? Kemudian malakul maut menyebutkan ruh fulan bin fulan, disebutkan nama yang terbaik yang pernah disebut di dunia, di mana orang ini adalah orang yang rajin sholatnya, rajin puasanya, rajin berbakti kepada orang tuanya, bertanggung jawab kepada istri dan anaknya, kemudian orang yang amanah, dan seterusnya disebutkan kebaikannya. Sampai-sampai kata Nabi SAW, malaikat-malaikat itu semuanya mendoakan orang yang dibawa oleh malakul maut untuk menuju kepada langit ketujuh untuk laporan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesampainya di langit yang ketujuh, kata Nabi SAW, Allah berfirman, uktubu kitaba abdi fi illiyin, tulislah catatan amal
baik dan calon nama penghuni surga hambaku ini dalam kitab yang disebut dengan Illiyin. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan wa ma adraka ma illiyun, kitabum markum. Maknanya adalah Illiyun itu kitab yang ditulis oleh, yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Sebagai tulisan yang di sana adalah calon-calon penghuni surga. Maka ketika nanti kita dipanggil oleh Allah dan dikatakan uktubu kitaba abdi fi illiyin, maknanya adalah kita sudah diberikan busyrok pada Allah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita bahwasanya kita adalah calon penghuni surga. Lalu Allah mengatakan wa'idduhum ilal ardi, kembalikan mereka ke tanah. Fa inni wa'adtuhum anni khalaqtu minha, karena aku berjanji ciptakan manusia itu dari tanah. Wa inni u'idu fiha, dan kami akan kembalikan manusia ke tanah. Jadi manusia itu akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke tanah. Wa inni ukhrijuha minha taratan ukhra, dan kami akan keluarkan manusia nanti di hari yaumul ba'tsi wal hasr. Nanti insyaallah kita jelaskan sedikit demi sedikit, di mana hari itu ada hari ya sebelum hari perhitungan dan hari timbangan, namanya yaumul ba'tsi wal hasr. Nanti insyaallah setelah ini kita jelaskan. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan kembali bangkitkan mereka, keluarkan mereka manusia dari tanah pula. Jadi keadaan ini oleh para ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fase kehidupan manusia yang diterangkan diambil dari intisari hadis Bara bin Azib, bahwa setelah kehidupan manusia di dunia ada kehidupan yang disebut dengan alam barzah. Istilah yang lainnya ulama menyebutkan alam kubur. Mana dalilnya alam barzah? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang manusia yang masih hidup dengan orang yang sudah meninggal dunia ada pembatas. Barzah itu artinya apa? Pembatas. Ila yaumi yub'atsun, ila yaumi yub'atsun artinya ada hari yub'atsun. Yub'atsun itu hari di mana manusia dibangkitkan. Makanya para ulama mengistilahkan setelah kehidupan manusia itu meninggal dunia, dia hidup kemudian meninggal, maka mereka akan ditempatkan di tempat yang disebut dengan alam barzah atau alam kubur. Setelah alam kubur, dan itu fasenya adalah setelah nanti bumi ini dihancurkan seluruhnya dan seluruh alam semesta yang kita kenal dengan hari kiamat, maka kemudian ada namanya yaumul ba'tsi wal hasr, hari di mana manusia ba'ts, yub'ats, dibangkitkan dari tanah seluruhnya dalam keadaan uryan, ghurlat, urat. Mereka tidak berbusana, mereka belum dihitan, dan mereka tidak beralaskan kaki. Mereka akan dibangkitkan. Kemudian apa? Yuhsyarun nas, kata Nabi SAW, manusia akan dikumpulkan. Makanya para ulama menyebutkan setelah kehidupan kita kemudian berakhir, nanti kita semuanya tentu akan berada di fase di mana kita berada di alam barzah atau alam kubur. Setelah hari kiamat selesai, barulah kita berada di alam barzah, atau mohon maaf, maksudnya kita akan ada di fase kehidupan yang disebut dengan yaumul ba'tsi wal hasr, hari dibangkitkannya seluruh manusia di padang mahsyar dan dikumpulkannya kita di sana. Nah, para ulama menyebutkan bahwa keadaan yang seperti ini tidak diimani oleh mereka orang kufar ataupun musyrikin. Sehingga di sini diterangkan dalam ayat ke-27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahum kanu la yarjuna hisaba. Sungguh mereka orang-orang kufar, mereka orang-orang musyrikin tidak senantiasa mengharapkan ada hari perhitungan. Ya, oleh karena itu ada sebagian di antara orang-orang kufar hari ini yang kita kenal beberapa tahun yang lalu, ya, sampai kemudian dia menyatakan dalam media elektronik kita menyatakan bahwasanya yang paling masuk akal agama ini Islam. Ya, kenapa? Karena Islam itu yang baik diganjar kebaikan, yang buruk akan diganjar keburukan, tidak seperti agama ABC dan seterusnya, di mana yang baik yang buruk tetap nanti semuanya akan diampuni karena ditebus oleh satu orang, ditebus oleh Tuhan dan seterusnya. Ya, karena memang begitulah kita orang-orang yang beriman dituntut untuk mengimani
di mana hari yang kita akan hadapi bukan hanya sekedar hari-hari yang ada dalam kehidupan kita di dunia, tetapi hari-hari kita ini adalah hari-hari yang masih panjang kita akan temukan, di mana kita akan menemukan alam barzah, kita akan menemukan yaumul ba'tsi wal hasar, kita akan menemukan yang namanya hisab wal mizan, kita akan menemukan yang disebut dengan sirat, kita akan menemukan yang disebut dengan qantarah, dan kita akan kemudian berjalan di atas sirat yang tentu di bawahnya adalah api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kemudian Rasulullah menjelaskan barang siapa yang berhasil dari sirat, maka dia akan kemudian masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum jami'an, keadaan mereka orang-orang kufar tidak sebagaimana kita orang-orang yang beriman, di mana kita senantiasa mengimani bahwa dalam kehidupan kita sudah dinanti kehidupan berikutnya, di mana seluruh apa yang kita kerjakan, seluruh apa yang kita lakukan di atas muka bumi ini akan dipertanggungjawabkan oleh Allah, akan dipertanggungjawabkan ya di depan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan perbuatan kita, jangankan bagaimana kemudian lisan kita, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, dan tidaklah satupun ucapan yang keluar dari lisan seorang hamba kecuali ada malaikat yang mencatatnya. Dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, jangankan keurusan lisan, jangankan tangan kita mendolimi orang lain, jangankan kok kemudian kaki kita menendang dan mendolimi orang lain serta menyakiti mereka, seandainya hati seorang hamba saja bersuudzon kepada orang, itu ternyata dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, janganlah kalian wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, jangan sekali-kali engkau katakan sesuatu yang kalian tidak tahu tentang ilmunya, yang kalian tidak mengetahui tentangnya. Innas sam'a, sesungguhnya pendengaran manusia, wal basara, dan penglihatan manusia, wal fuada, ataupun perasaan manusia, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguh nanti di akhirat, sungguh nanti di hadapan Allah, sungguh di hari mizan dan hari hisab, kita semuanya akan dipintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, ini yang menjadi pembeda antara kita dengan mereka orang-orang yang tidak beriman. Ini adalah yang membedakan kita dengan mereka orang-orang kufar ataupun musyrikin, di mana mereka tidak beriman dengan perkara-perkara hisab, sehingga mereka terkadang dalam hidup mereka seenaknya sendiri mereka berbuat. Kita lihat ada sebagian di antara orang-orang, ya, yang kemudian berbuat baik dalam kehidupan mereka, tendensinya adalah sekedar untuk mendapatkan feedback yang baik. Saya berbuat baik, ya, kepada orang lain karena saya menginginkan orang lain berbuat baik kepada kita atau kepada saya. Berbeda dengan seorang muslim, tingkatan kebaikan seorang muslim bukanlah sekedar berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, tetapi seorang muslim dituntut untuk kemudian kita membalas keburukan orang lain dengan kebaikan kita. Sehingga apa yang kemudian diajarkan oleh Nabi kita SAW dalam banyak sekali hadis-hadis yang menceritakan tentang kehidupan beliau, bagaimana beliau memaafkan kesalahan orang lain, bagaimana beliau cepat sekali melupakan kesalahan dan keburukan yang dilakukan orang lain kepadanya. Ini adalah merupakan contoh di mana kita hari ini adalah orang-orang yang memeluk agama yang sempurna, agama yang Allah telah terangkan di dalam Al-Quran, innad dina indallahil Islam, sungguh agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan, barang siapa yang mengambil agama selain agama Islam, falayyuqbala minhu, maka sungguh tidak akan diterima darinya satu amalan apapun ketika dia tidak masuk ke dalam agama Islam. Kemudian kita pun termasuk orang-orang yang merugi, ya, di akhirat apabila kita tidak mau memeluk agama Islam.
Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang penting sekali dalam ayat yang kita pelajari pada malam hari ini adalah seorang mukmin ya haruslah benar-benar meyakini seyakin-yakinnya bahwa kita nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu lisan kita, perbuatan kita, dan bahkan perasaan dan apa yang terdapat dalam hati kita pun akan diperhitungkan dan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang mukmin tidaklah kemudian berbuat baik kecuali karena memang mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah seorang mukmin meninggalkan perkara-perkara buruk, tidak berbuat dolim dan tidak berbuat maksiat, tidak menyakiti orang lain dan menjaga lisannya untuk kemudian tidak membuat orang lain sakit hati, itu pun karena tidak lain tidak bukan dia adalah orang yang tahu bahwa dirinya nanti akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, azanillahu wa iyyakum jami'an, inilah perbedaan kita dengan mereka orang-orang kufar. Makanya kalau ada di antara kita yang kemudian, Ustadz, saya kan boleh ya, wa jazaa'u sayyi'atun sayyi'atu mithluha, kalau dia berbuat jahat ya sudah kita jahati juga kan nggak apa-apa. Ya, kalau itu jawabannya adalah dari sisi hukum ya. Kalau kita bicara fikih itu memang ya boleh-boleh saja, tapi kita diajarkan oleh Nabi SAW ya untuk kemudian apa? Untuk kemudian mengedepankan bagaimana kemudian ya membalas keburukan itu dengan kebaikan. Berbeda dengan ketika kita menegakkan kebaikan, menegakkan ingkarul mungkar, ini berbeda. Karena terkadang orang yang berbicara keburukan harus dibalas dengan keburukan, itu adalah tendensinya dia emosi, tendensinya dia membela diri, tendensinya bukan kemudian dalam rangka kasih sayang kepada orang itu. Tapi Nabi SAW sampai pernah mengancam para sahabat untuk membakar rumah mereka bukan karena benci kepada para sahabat. Kenapa Nabi Muhammad memerangi orang-orang kufar? Bukan benci kepada individu-individu orang kufar itu, tetapi karena Nabi SAW sayang kepada mereka. Ini yang membedakan kita dengan apa yang tadi saya sebutkan tentang kaidah membalas keburukan. Itu boleh memang dalam keburukan, tetapi bukan berarti kemudian kita ya orang yang berbuat baik, berbuat buruk kepada kita, kita balas dengan keburukan karena hanya sebatas untuk membalas, bukan. Artinya itu hukum yang kemudian diterapkan ketika mungkin Islam diserang, Islam dibantai, misalkan Islam kemudian diserang, Islam didolimi oleh orang lain, maka Allah bolehkan kita menyerang mereka, itu konteksnya. Tapi kalau kemudian saudara antum dolim, saudara antum berbuat salah sama antum, jangan pakai dalil itu. Wah, serang aja tidak apa-apa, kan dulu memang sejarah kita kalau diserang orang kafir kita serang juga. Ini salah memahami tafsir ya. Yang ada adalah kita diperintahkan untuk kemudian menyayangi saudara kita dengan ingkarul mungkar, bukan dengan membalas keburukan orang lain. Orang lain mencela kita, kita balas mencela, ini keliru. Orang lain memukul kita, kita balas memukul, yang ada berkelahi ya. Nah, ini yang kemudian harus dipahami. Oleh karena itu, ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum jami'an, kita lihat beberapa hal yang kemudian penting diterangkan oleh para ulama syiar ketika menyebutkan tentang kisah di mana di perang Uhud. Kita tahu kaum muslimin kala itu mengalami kekalahan yang sangat parah, di mana tidak kurang dari 70 para sahabat meninggal di medan Uhud. Salah satu di antaranya adalah sahabat mulia Hamzah bin Abdul Muthalib, kemudian Mus'ab bin Umair, dan sahabat-sahabat yang mulia yang lain meninggal mati syahid di medan perang Uhud. Kemudian para sahabat mendapati bahwa sebagian di antara para sahabat yang meninggal kala itu di antaranya Hamzah, maka kemudian didapati Hamzah ini sudah terpisah beberapa anggota tubuhnya dengan tubuh-tubuh yang lainnya, artinya dimutilasi oleh mereka orang-orang kufar Quraisy. Kemudian para sahabat menangis melihat keadaan itu, bahkan dilihat bahwa dada Hamzah bin Abdul Muthalib itu sudah terbelah dan hatinya sudah tidak ada dari jasadnya. Maka kemudian Rasulullah SAW kala itu betul-betul marah kepada mereka orang-orang musyrikin, sampai-sampai para sahabat ada di antara mereka yang mengatakan ya, di antara mereka mengatakan, demi Allah kami akan kemudian balas mereka orang-orang musyrikin dengan balasan yang sama, yaitu memutilasi, memotong-motong jasad
musuh-musuh dalam peperangan yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang Arab sebelumnya. Kemudian turun ayat di dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala menegur Rasulullah SAW dan para sahabat, kalau kita ingin membalas, maka balaslah dengan serupa dari apa yang mereka telah lakukan kepada kita. Tetapi apabila kita memaafkan sebagai seorang mukmin, maka ini adalah merupakan perkara yang dituntut ataupun yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian Rasulullah SAW pun dan para sahabat memilih untuk memaafkan apa yang telah mereka lakukan kepada kaum muslimin. Inilah ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum jami'an. Tidak mesti sesuatu yang boleh ya kemudian kita hajar, kita ambil sesuatu yang boleh itu ya. Jadi ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum jami'an, kita kembali kepada tafsir dari apa yang diterangkan oleh para ulama kita, seperti Al-Imam Ibnu Katsir mengomentari ayat yang ke-27 di mana beliau mengatakan ai lam yakunu ya'taqiduna anna thamma daran yujazawna fiha wa yuhasabun. Kata beliau, mereka orang-orang kufar itu benar-benar tidak sama sekali meyakini, benar-benar mereka tidak tahu bahwasanya ada hari di mana di sana akan diperhitungkan semua amalan-amalan dan perbuatan mereka, dan mereka benar-benar tidak yakin, tidak percaya, benar-benar mereka tidak tahu bahwa ada hari di mana nanti mereka akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat itu adalah ayat yang kemudian menjelaskan kepada kita bahwasanya inilah yang membedakan antara kita orang-orang yang beriman dengan mereka orang-orang kufar ataupun musyrikin Quraisy. Sehingga ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum jami'an, ya, kita ini adalah orang-orang yang memang terkadang dalam kehidupan kita tidak menjadikan logika sebagai ya barometer dalam kehidupan kita, tetapi logika kita, kecerdasan yang Allah telah limpahkan dan anugerahkan kepada kita untuk menjadi penyeimbang, untuk menjadi sebab untuk kita mengimani apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam Al-Quran maupun sabdakan oleh Nabi kita SAW dalam hadis-hadisnya. Sehingga ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum jami'an, banyak sekali poin-poin dalam agama kita yang terkadang tidak masuk akal dari seorang hamba, tidak masuk logika kita. Seperti misalkan kita dapati dalam kehidupan kita, kita beriman dengan sesuatu yang tidak pernah sama sekali kita lihat. Kita beriman dengan perkara-perkara yang sama sekali tidak ada satupun di antara kita yang pernah kemudian berjalan masuk ke sana kemudian keluar lagi dan memberitahukan kepada kita. Ya, karena ada satu statement yang kemudian keluar dari beberapa ya saudara-saudara kita, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Ya, ketika ada di antara kita berbicara surga, sampai ada yang mengatakan kayak sudah pernah ke surga saja bicara tentang surga. Ya, waliyadzubillah. Padahal berita tentang surga, berita tentang dahsyatnya neraka, berita tentang bagaimana keadaan setelah kematian, semuanya ada dan tercera atau tertera di dalam Al-Qur'anul Karim yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam Al-Qur'an. Ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum jami'an. Inilah ayat yang ke-27 di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya mereka orang-orang yang tidak beriman dengan hari yang disebut dengan hari hisab dan mizan. Padahal dalam hadis-hadis Rasul kita sallallahu alaihi wasallam kalau kita lihat banyak sekali yang berbicara tentang keadaan itu dan kita wajib meyakininya. Salah satu di antaranya hadis di mana Rasulullah SAW pernah menyebutkan, la tazalu qadama abdin yaumal qiyamah, sungguh tidak akan pernah bergeser kakinya seorang hamba di hari kiamat kelak, ketika kemudian seorang hamba itu berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sampai dia ditanya dengan beberapa hal tentang umurnya, di mana dia habiskan, tentang hartanya di mana dia dapatkan dan di mana dia kemudian ya curahkan harta yang dia dapatkan tersebut. Ya, kemudian diterangkan lagi dalam hadis yang lainnya tentang syababihi, tentang waktu mudanya di mana dia habiskan, untuk apa mereka kemudian lakukan waktu-waktu muda tersebut. Semuanya ini akan kemudian dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan ditanya tentang istri kita, kita akan ditanya tentang anak kita, kita akan ditanya tentang ilmu kita, kita akan ditanya tentang perbuatan-perbuatan kita.
Dan yang lebih dahsyat lagi adalah di mana Rasulullah pernah menerangkan keadaan itu adalah keadaan yang sangat genting, keadaan yang betul-betul tidak ada satupun di antara kita yang bisa memprediksi akan seperti apa keadaan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Rasulullah pernah menyebutkan ada 3 golongan orang yang memiliki karya-karya besar pun disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ternyata mereka hanya dikatakan oleh Allah, kadzabta, kamu dusta, kamu dusta, kamu dusta. Padahal 3 orang itu memiliki karya besar. 3 orang itu, yang pertama kata Nabi SAW adalah orang yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dalam keadaan syahid. Bahkan orang-orang di sekitarnya kala itu mengetahui bahwa dia mati, meninggal benar-benar dalam keadaan di medan perang. Sehingga ketika kemudian Allah bertanya, apa yang kemudian kamu lakukan di dunia? Maka dia pun dengan pede mengatakan, aku meninggal dunia karena aku berperang di jalanmu ya Allah. Kemudian Allah mengatakan, kadzabta, kamu dusta. Walakinnaka, akan tetapi engkau mati syahid liyuqal jari, untuk kamu dikatakan hanya orang yang pemberani. Lihat betapa mengerikannya keadaan ini, dan ini harus kita yakini. Dalam konteks yang lainnya, dalam matan yang lainnya, Rasulullah SAW menyebutkan ada orang yang kemudian apa? Dia adalah orang diberikan ilmu, diberikan Al-Quran, lalu kemudian dia mengamalkannya, dia mengajarkan kepada orang yang ada di sekitarnya. Lalu kemudian Allah mengatakan, ma amilta fiha, apa yang kamu lakukan? Dia cerita, aku begini, aku begini. Lalu kemudian Rasulullah menyebutkan, Allah berfirman, kadzabta, kamu dusta. Lihat, ini adalah keadaan yang sangat genting bagi seorang mukmin, di mana setiap karya-karya kita benar-benar tidak ada satupun di antara kita yang bisa menjamin pasti diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kepentingan kita ketika mempelajari ayat yang kemudian hari ini kita yakini, ya, ayat yang menerangkan kepada kita bahwasanya kita adalah orang-orang yang meyakini sesuatu yang akan terjadi pada diri kita, di mana ini tidak diyakini oleh orang-orang kufar. Harusnya kita mempersiapkan diri. Bukan hanya, ya saya yakin ada hisab, ya saya yakin ada mizan, ya saya yakin ada hari perhitungan, ya saya yakin ada hari di mana kita akan dimintai pertanggungjawaban, tetapi kita tidak memperhatikan apa yang harus kemudian kita siapkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kita menasihatkan bahwa di antara yang harus kita persiapkan adalah 2 perkara. Yang pertama adalah ketika kita benar-benar beriman dengan hari mizan, dengan hari hisab, di mana ini tidak diyakini oleh orang-orang yang tidak beriman, maka seorang mukmin harus memperbendarai dirinya, membekali dirinya dengan 2 perkara. Setiap amalan yang dilakukan, setiap karya yang dia perbuat, setiap amal soleh yang dia bangun di atas muka bumi ini harus sesuai dengan 2 perkara. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan mutaba'atu Rasulullah SAW, yaitu mengikuti sunnah Nabi kita SAW. Ini perkara yang tidak pernah bisa lepas dari amalan-amalan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an, terus harus waspada, terus harus kemudian kita memperhatikan amal-amal soleh kita. Sudahkah kita ikhlas karena Allah, dan sudahkah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Karena ini adalah kunci kesuksesan nanti kita di akhirat. Ketika para sahabat radhiyallahu taala anhum bertanya kepada Rasulullah tentang bagaimana keadaan kita nanti di akhirat, ketika sudah banyak diceritakan oleh Nabi SAW tentang keadaan-keadaan di mana ada di antara mereka yang gagal, ada di antara mereka yang didustakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian para sahabat bertanya, lalu bagaimana kita melakukan ini semua wahai Nabi? Maka Rasulullah SAW setelah kemudian mengajarkan kepada kita untuk sesuai dengan apa yang diajarkan beliau dan juga ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah memotivasi kita, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Maka beramallah, terus beramallah, jangan kemudian kita berputus asa. Jangan malah kalau bahasa kita inggrang-inggring, wis ngerti banyak ilmune malah terlalu inggrang-inggring. Nopo kok ora melu pengajian, aku percuma melu kajian kok malah domongi ngapusi. Ini namanya orang tidak paham. Tapi yang harus dilakukan adalah apa? I'malu, lakukan. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Karena soal ikhlas, soal diterima itu bukan urusan kita.
Urusan kita adalah bagaimana kemudian terus memperbaiki niat, terus mengikhlaskan diri. Soal predikat ikhlas itu adalah yang menilai Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ada indikator yang disampaikan oleh Imam Susi untuk menasihatkan kepada kita semua di dalam membangun keikhlasan. Haruslah kita terus tidak pernah merasa bahwa diri kita sudah ikhlas. Beliau pernah mengatakan, man i'taqada fi ikhlasihi ikhlason faqad ihtaja ikhlasuhu ilal ikhlas. Barang siapa yang sudah kemudian meyakini pada dirinya bahwa saya sudah ikhlas, maka sesungguhnya keikhlasan yang dia yakini itu membutuhkan keikhlasan berikutnya. Artinya seorang mukmin yang sudah ikhlas harusnya tidak merasa ikhlas. Dia terus memperbaiki diri, dia terus mengikhlaskan, karena terkadang apa yang kita telah perbuat walaupun sudah ikhlas di awal, mungkin kemudian ternodai dengan niat-niat yang kemudian datang setelahnya. Oleh karena itu, ikhwani fiddin, azinallahu wa iyyakum jami'an, butuh sekali pertolongan Allah untuk kemudian menghadapi seluruh kesulitan-kesulitan di atas, untuk kemudian kita berhasil menghadapi kehidupan kita. Ikhwani fiddin, azinallahu wa iyyakum jami'an. Mungkin pembahasan kita sampai di situ, dan pada kesempatan malam hari ini insyaallah taala, karena ini adalah sudah masuk bulan Sya'ban, saya ingin mengingatkan untuk pribadi saya dan juga kepada seluruh jamaah yang hadir, di mana berarti tidak lebih dari 20 hari insyaallah kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Kita tahu kita sudah berada di tanggal 10 bulan Sya'ban. Artinya kurang dari 1 bulan kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Sedikit nasihat bagi kita semua jamaah, ketika kita mengetahui akan datang tamu yang agung ke rumah kita, sebagai contoh misalkan Pak Jokowi mau main ke rumah antum, saya yakin tidak mungkin antum biarkan rumah antum sebagaimana yang hari ini ada. Mungkin antum akan mengecatnya, mungkin antum akan kemudian membersihkannya, mungkin antum akan mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan untuk menyambut tamu agung itu, yaitu misalkan presiden kita yang datang ke rumah kita. Kalau seandainya kemudian persiapan untuk menyambut orang yang penting, yang kita anggap adalah orang yang mulia di negeri kita, orang yang kemudian kita hormati dan memiliki kedudukan tinggi di negeri kita, untuk kita sambut di rumah kita dengan cara yang demikian, persiapan yang kemudian matang, tentu kita harus tahu bahwa yang datang kepada kita nanti bulan depan ini bukanlah tamu biasa, tapi tamu yang lebih afdal dari apa yang tadi kita sebutkan, tamu yang lebih afdal dari tamu-tamu yang pernah hinggap dalam kehidupan kita. Tamu itu adalah bulan Ramadan jamaah sekalian, bulan yang para ulama dahulu 6 bulan sebelum bulan Ramadan mereka sudah berdoa kepada Allah dengan doa Allahumma balighna Ramadan, ya Allah pertemukan kami dengan bulan Ramadan, bulan yang kita tahu dengan bulan tersebut kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan yang kita kemudian dapati bahwa di bulan tersebut setan-setan dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka selebar-lebarnya untuk kita beramal soleh dan bisa mendapatkan surga di bulan Ramadan tersebut. Bulan Ramadan yang terdapat di dalamnya jamaah sekalian malam yang kalaupun kita hidup di dunia ini waktunya untuk kita ibadah hanya kepada Allah semata, tidak untuk makan, tidak untuk tidur, tidak bisa menyamai keutamaan di malam di bulan Ramadan tersebut, yaitu malam Lailatul Qadar. Ramadan adalah bulan maghfirah, bulan ampunan. Maka barang siapa yang hari ini meminta ampunan kepada Allah, memohon ampunan darinya, maka waktunya kita saatnya untuk kemudian bersiap-siap menyambut bulan Ramadan. Siapa yang menginginkan surga, saatnya kita bersiap-siap menyambut bulan Ramadan. Siapa yang ingin kita lari dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh darinya, maka bulan Ramadan ini adalah juga yang diterangkan oleh Nabi SAW, walillahi utaqa'u minan nar. Sungguh Allah di setiap malam, di malam-malam bulan Ramadan akan kemudian membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Fulan bin fulan akan tidak pernah masuk neraka, dan itu wadzalika fi kulli lailatin, dan itu semuanya kata Nabi SAW adalah setiap malam. Sehingga bulan Ramadan ini adalah tamu istimewa bagi mereka yang mengenalnya, tapi tidak untuk orang-orang yang tidak mengenal bulan Ramadan. Oleh karena itu
pada kesempatan malam hari ini saya ingin menasihatkan untuk saya pribadi dan juga kepada seluruh jamaah yang hadir. Sebentar lagi bulan Ramadan ini kita harus siap-siap. Kita harus sambut bulan Ramadan dengan sukacita. Para ulama menasihatkan, di antaranya Syekh Abdurrahman Nasir Sidi menasihatkan dengan 3 nasihat. Yang pertama, ketika kita menyambut bulan Ramadan adalah dengan yang pertama menyambut bulan Ramadan dengan sukacita. Yang pertama, menyambut bulan Ramadan dengan sukacita. Tentunya sukacita ini dengan kita benar-benar menyambut bulan Ramadan untuk ikhlas ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui keutamaan-keutamaannya, mengetahui tentang kedudukan bulan Ramadan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian kita benar-benar menyambutnya dengan sukacita, dengan gembira sebagaimana kita menyambut tamu-tamu agung dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, ya, para ulama menasihatkan untuk kita hari ini benar-benar mencintai datangnya bulan Ramadan, menyambut dengan sukacita bulan Ramadan. Dan antum setelah pulang kajian ini sampaikan kepada istri, ya, ibu, mama, ya, umah, apalagi umi, ya, masih berapa hutangmu Ramadan? Segera bayar, segera puasa, karena 20 hari lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Sambut, ajarkan mereka, ya, kasih kegembiraan kepada mereka, kasih hadiah untuk anak-anak kita, motivasi mereka untuk latihan puasa, karena ini adalah hal-hal yang dilakukan oleh mereka para salaf, para ulama salaf dari kalangan para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, a'immatul mu'minin. Mereka semuanya adalah orang-orang yang ketika datang pembicaraan tentang datangnya bulan Ramadan, mereka bergembira, mereka bersukacita, mereka bersenang dengan datangnya bulan Ramadan dengan mempersiapkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara yang dinasihatkan oleh para ulama kita di antaranya adalah al-fiqhu bi syahri Ramadan, yaitu mempelajari, memahami sepaham-pahamnya hal-hal yang hubungannya dengan bulan Ramadan, baik itu puasa, sholat lailnya atau qiyamul lail atau yang kita kenal dengan sholat tarawihnya, baca Al-Qur'annya Nabi seperti apa, puasanya Nabi seperti apa, sedekahnya Nabi SAW seperti apa, sebagaimana dalam hadis di mana, ya, Abdullah ibn Abbas pernah mengatakan, karena Nabi SAW ajwadun nas, Nabi SAW itu adalah orang yang sangat dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan kedermawanan beliau itu meningkat, ya, secara drastis. Kedermawanan yang sebelumnya saja sudah dermawan menjadi lebih dermawan lagi ketika datang bulan Ramadan. Maka ini semuanya harus kita pelajari sehingga kita menjadi orang-orang mukmin ketika menghadapi bulan Ramadan, tidak sebagaimana pada umumnya orang-orang yang tidak mengenal Ramadan. Liane puko melu puko, sahur bareng melu sahur bareng, pengajian melu yo melu, tidak pernah kemudian hadir dalam hatinya kegembiraan, rasa yang begitu bangga, rasa yang begitu dalam menyambut bulan Ramadan dengan sukacita dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu penting bagi seorang mukmin al-fiqhu bi syahri Ramadan, yaitu benar-benar tahu tentang keutamaan bulan Ramadan, tahu tentang bagaimana puasa yang benar, tahu bagaimana sholat qiyamul lail yang benar, tahu bagaimana keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan, karena unzila fihil Quran, karena Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Quran. Ini semuanya harus kemudian diketahui seorang mukmin. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, kata para ulama dalam menyambut bulan Ramadan adalah dengan cara ad-du'a ilallah li ayyuqbala bi syahri Ramadan, yaitu berdoa kepada Allah untuk kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Banyak di antara kita yang tidak pernah berdoa, yang tidak tahu keutamaan doa, padahal doa itu adalah wala yaruddul qada, kata Nabi SAW, illa doa. Tidak ada yang bisa kemudian menghalangi qada dan qadar Allah kecuali adalah doa. Bisa jadi dengan doa kita bisa kemudian bertemu dengan Ramadan yang sebenarnya kita ditakdirkan tidak bertemu dengan bulan Ramadan. Oleh karena itu para ulama dahulu, sebagaimana tadi di awal sudah saya sampaikan, 6 bulan sebelum bulan Ramadan
mereka meminta, memohon, merengek-rengek kepada Allah untuk kemudian dipertemukan dengan bulan Ramadan. Tapi kita 20 hari sebelum Ramadan nembe ngerti nek 20 dina meneh wis pak mlebu Ramadan. Mungkin ada sebagian jamaah yang duduk di sini, wih iya yo ternyata sebentar lagi bulan Ramadan. Atau ada yang tahu karena status temannya 29 hari lagi Ramadan nembe ngerti. Masya Allah. Jujur, ketika ada teman saya yang kemudian menulis 60 hari lagi Ramadan, saya baru tahu ternyata 2 bulan lagi mau Ramadan. Tapi akan aku mending rong wulan. Itu rong wulan nembe ngerti. Masya Allah. Kalau ada di antara antum malam ini nembe ngerti 20 dina meneh Pak Ramadan, ini kebangetan jamaah. Berarti antum tidak pernah lihat status teman antum. Iya orang. Masya Allah. Ya ini kebangetan. Lihat bulan-bulan kita, ya dilihat. Ya karena masing-masing bulan yang ada di bulan Syahriyah ini atau bulan Hijriyah ini pasti ada keutamaan-keutamaan yang kemudian kita dapati di dalamnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus berdoa? Kata para ulama, karena tidak ada satupun di antara kita yang menjamin bahwa setiap detik yang akan datang 1 jam berikutnya itu akan kita bisa rasakan. Siapa di antara kita yang detik jam yang kemudian bergulir di tengah-tengah kita, yaitu 1 jam setelah hari ini atau setelah kita ceramah ini, kita semuanya pasti akan merasakan. Tidak ada satupun di antara kita. Bisa jadi setelah ceramah ini selesai ada yang di antara kita meninggal dunia dan tidak bertemu dengan Ramadan. Maka yang belum pernah ngucap, ya Allah pertemukan aku dengan bulan Ramadan, saiki tepat ngomong saiki, ya Allah pertemukan aku dengan bulan Ramadan. Karena ini adalah hal yang penting jamaah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap kita itu pasti akan mati. Ya. Jadi belum tentu Ramadan yang kurang beberapa hari lagi, kurang 20 hari misalkan, ya atau mungkin ya 19 hari atau 21 hari, ya kita semuanya belum tentu dapat. Padahal Ramadan ini bisa menjadikan seseorang yang tidak memiliki predikat mujahid ataupun ustusyhida fisabilillah bisa di atas keutamaannya dari mereka orang-orang yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pernah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan ketika Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya ada seorang sahabat yang tidak ikut perang, artinya meninggalnya di atas kasur lebih mulia dari orang yang meninggalnya di peperangan. Padahal yang meninggal di peperangan itu para sahabat yang meninggal syahid di medan perang, yang tentu mereka adalah orang-orang yang mendapatkan predikat apa? Predikat syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang predikat ini bukanlah predikat yang sembarangan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada. Predikat ketiga dari orang-orang terbaik setelah para nabi. Tapi ternyata kata Nabi SAW, ada orang yang meninggal setelah bulan Ramadan, dia lebih utama, lebih tinggi derajatnya dari orang yang meninggal di medan peperangan. Para sahabat bingung, kenapa bisa? Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan berapa dia sholat di bulan Ramadan, berapa dia puasa di bulan Ramadan, berapa ayat yang dia baca di bulan Ramadan. Maka ini menerangkan kepada kita bahwa bulan Ramadan adalah bulan untuk kemudian kita mendapatkan predikat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sia-siakan bulan Ramadan ini. Jangan pernah kemudian kita pulang dari pengajian malam hari ini menganggap bulan Ramadan akan kemudian pasti datang kepada kita. Belum tentu. Dan kalaupun kemudian kita mendapati Ramadan, kita juga harus ingat Rasulullah SAW pernah melaknat orang-orang yang kemudian keluar dari Ramadan sedangkan mereka tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Raghima anfum mri'in, raghima anfum mri'in, raghima anfun mri'in. Celaka, celaka, celaka. Man adraka Ramadan falam yughfar lahu. Orang dapat Ramadan tetapi tidak menjadikan Ramadan itu bisa mengampuni dosa-dosanya. Lihat. Oleh karena itu ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an,
Tinggal sekarang bagaimana kita mempersiapkan diri, ya, mempersiapkan diri untuk menyambut Ramadan, ya. Jangan dipersiapkan cuma sekedar ngecat rumahnya saja, ya. Jangan sofanya saja yang baru, jangan bajunya saja yang baru, tapi bagaimana kemudian hari ini betul-betul kita siapkan hal-hal yang bisa mendukung kita nanti untuk bisa di bulan Ramadan bisa lebih semangat, lebih istiqomah. Lakukan hari ini. Yang tidak punya mushaf di rumah, ya, beli. Ada di antara antum itu karena nggak pernah baca Al-Quran, nggak punya mushaf. Ada, ya, yang di HP-nya mungkin, ya, tidak punya aplikasi Al-Quran, bahkan download sekarang jemaah. Mumpung download ya larang, download. Hal-hal yang bisa mendukung kita untuk bisa Ramadan ini baik, antum beli, antum adakan. Meja kecil, misalkan seperti yang dipakai teman-teman ini yang warnanya biru walaupun elek sedikit, itu diadakan. Biar nanti kalau antum ke masjid, antum bawa itu mushafnya, ya, aplikasi-aplikasi yang mengganggu aktivitas antum nanti di Ramadan untuk baca Al-Quran. Facebook antum, Instagram antum, persiapkan dari sekarang, hapusin semua. Iya, hapusin dulu. Walaupun nanti antum butuh download lagi bisa, hapusin dulu. Karena ini akan bisa kemudian menjadikan kita lebih kuat, lebih istiqomah. Ya. Bahkan istri antum yang kemudian nanti bisa mengganggu antum, pulangkan dulu ke mertuanya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, yang penting antum nafkahi. Kowe daripada cerewet terus neng omah, daripada kowe malah ngejek jalan-jalan terus neng mall, kowe tak pulang ke neng kampung ngono. Tak kayak duit, tak kayak nafkah. Yang penting kowe bener-bener kowe istiqomah, sholat taraweh, poso neng kono, nggak apa-apa. Kenapa Nabi SAW dahulu meninggalkan istri-istrinya untuk iktikaf? Tidak lain tidak bukan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun yang tadi ekstrim juga antum pulangkan istri antum, ya, artinya antum didik dulu di rumah, ya, diajarkan istri-istri antum untuk kemudian giat dalam kemudian menyambut bulan Ramadan ini, ya, seperti itu. Jadi mulai sekarang sudah dipersiapkan, HP mulai dikosongkan dengan kesibukan-kesibukan. Mulai status-status teman antum jangan dilirik, kalau bisa dihapus, ya. Instagram dihapus, Facebook dihapus. Habis ini kita hapus bareng-bareng. Bener, ini mengganggu nanti, ya. Dan ini sudah tinggal beberapa hari lagi, antum jangan remehkan ini masalah ini. Kalau orang tidak punya persiapan Ramadan, sudah pasti di Ramadan dia, ya, diprediksi akan gagal. Orang yang sudah punya persiapan aja kadang gagal jemaah. Sudah ditargetkan saya mau 2 kali khatam, ternyata 1 kali barulah kemudian itu pun malam Idul Fitri baru selesai. Bener, itu banyak terjadi. Saya sering mentargetkan 3 kali, ternyata cuma pisan tok. Terjadi. Kita pernah mentargetkan untuk kemudian menyelesaikan Riyadhus Shalihin, baru bab mujahadah selesai, sudah selesai Ramadannya. Masya Allah. Itu yang kita sudah punya persiapan. Apalagi yang antum, engko jalan wae lah, sing penting ketemu Ramadan ya Ramadan, real kanca-kancane traweh ya traweh, kancane poso ya poso. Ya benar. Enggak punya target pasti gagal. Jadi punya target ditulis. Kalau perlu kita sudah kemudian yang kerja, saya pengen ambil cuti 10 hari terakhir, mau iktikaf sekarang mulai. Jangan antum mau ziarah kemana, mau main cuman ke Bandung, mau ke Jakarta jalan-jalan, cuti-cuti sehingga cuti antum habis, begitu Ramadan nggak bisa cuti, salah itu. Kalau perlu cuti antum yang bekerja nih, yang karyawan, kalau memang antum tuh punya waktu cuti, cutinya nanti pas akhir bulan Ramadan, 10 hari terakhir, minta cuti. Tapi nanti di kantor tulis yang cuti 10 hari terakhir nggak dapat THR, akhirnya nggak jadi cuti. Ini bahaya juga jemaah, ya. Pokoknya antum betul-betul persiapkan jemaah. Ini nasihat untuk kita semua. Ana jujur, ini nasihatnya untuk diri saya pribadi dan juga untuk antum semua. Bukan berarti ana lebih baik dari antum, tapi ini saling menasihati. Tinggal berapa hari lagi jemaah, tidak lebih 25 hari lagi kita akan bertemu Ramadan, tapi hari ini kita masih santai-santai, ya kan? Ada yang mushafnya sudah 8 bulan tidak disentuh tunjuk jari di rumah antum, nanti bisa jadi antum pulang ke rumah antum ambil mushaf semuanya sudah debu. Ada itu. Masya Allah. Hati-hati. Mulai persiapkan dari sekarang. Ramadan
adalah bulan yang kemudian kita bisa dengannya mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala dengan singkat. Ya. Dan banyak di antara kita yang subhanallah kadang-kadang dengan kesibukan kita enggan untuk iktikaf. Enggan untuk kemudian kita sholat malam, enggan untuk membaca Al-Quran, enggan meninggalkan kesibukan kita pada umumnya di bulan-bulan sebelum Ramadan. Seakan-akan Ramadan bulan yang sama. Ini enggak sama. Ya, enggak sama. Para ulama dahulu ketika majlis-majlis mereka membahas tentang hadis Nabi SAW, ditutup semuanya. Baca kitabnya Imam Ibn Rajab Al-Hambali tentang Syahrul Ramadan, Syahrul Quran, begitu jelas beliau menjelaskan ulama-ulama salaf, betul-betul begitu datang bulan Ramadan mereka tinggalkan kitab-kitab hadis untuk kemudian mereka kembali kepada mushaf-mushaf mereka membaca Al-Quran. Ya, jangan sampai antum tidak punya persiapan untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Jangan sampai kita tidak punya persiapan untuk sholat taraweh. Jangan sampai kita tidak punya persiapan untuk kemudian bulan Ramadan randu sarung. Tuku sarung coba. Ya, ono sholat, aduh aku randu sarung, aduh aku randu sejadah. Masya Allah, persiapkan dari sekarang. Mudah-mudahan nasihat yang singkat ini bermanfaat untuk kita semuanya dan sekaligus menutup kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semuanya hati yang senantiasa mengagungkan bulan Ramadan. Ya Allah, anugerahkan kami hati yang selalu menganggap bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa, sehingga bukan rutinitas yang setiap tahun datang kepada kita dan kita menganggap itu hal yang lumrah dan biasa. Jadikan kami ya Allah hamba-hamba yang ketika mendengar bulan Ramadan hati kita bergetar, jiwa kita bersemangat untuk ibadah kepadamu ya Allah. Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan. Demikian ikhwan fillah, azanillah wa iyyakum jami'an. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.